Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso, Laut Channel. Kali ini saya akan mengemukakan beberapa hari yang lalu saya didatangi oleh Bapak dan Ibu untuk konsultasi masalah hukum pertanahan, yaitu masalah bagaimana Pak penyelesaian tanah kredit di kantor saya, yaitu saya kredit perumahan yang disediakan oleh kantor saya itu sekarang saya sudah lunas ya. Bagaimana untuk mengurus tanah kredit saya yang telah lunas tersebut, Bapak? Oh, begini Bapak Ibu. Untuk menyelesaikan kredit perumahan yang disediakan kantor Bapak atau Ibu dalam hal ini, maka Bapak dan Ibu ya harus menyediakan syarat untuk mengurus balik nama perumahan tersebut kepada Bapak dan Ibu ya. Syarat yang pertama yaitu harus ada surat pernyataan ya telah lunas membayar kredit perumahan tersebut di kantor Bapak Ibu ya, ada surat pernyataan sudah lunas. Misalnya Bapak Ibu kredit perumahan selama berapa? Misalnya 15 tahun, ya 15 tahun ditulis bahwa sejak kapan kredit dan sudah 15 tahun saya sudah lunas Bapak. Saya akan mengurus balik nama sertifikat perumahan tersebut atas nama saya. Oke, ya Bapak Ibu. Itu tadi syarat yang pertama. Harus ada surat pernyataan Bapak Ibu ya. Siapa yang dulu mengambil teken kredit perumahan itu bikin pernyataan di atas segel ya Bu, Bapak. Seterusnya syarat yang kedua telah membayar PBB atau pajak bumi dan bangunan ya, atau pajak bumi dan bangunan telah lunas ya. Selanjutnya letak tanah atau gambar letak tanah yang saudara ambil kredit itu, di mana letaknya digambar sesuai alamat di kelurahan, saudara masuk di RT berapa, nomor berapa, RW berapa, kelurahan mana, kabupaten atau kota mana ya, disebutkan ya. Selanjutnya harus ditulis nama lengkap ya dan alamat ya, bahwa Bapak Ibu dalam surat pernyataan itu ditulis atas nama siapa yang kredit waktu itu ya. Kemudian Bapak Ibu bekerja di unit mana di kantor Bapak Ibu ya. Bapak Ibu masih bekerja atau sudah pensiun, yaitu dibikin surat pernyataan di atas segel, ditandatangani. Kemudian syarat yang kelima yaitu fotokopi KTP ya. Kemudian yang keenam fotokopi KK, kartu keluarga ya. Selanjutnya syarat yang ke-8 yang saya harapkan ada surat pernyataan
menempati tanah yang dikredit sejak kapan sampai lunas. Ya, ada surat pernyataan sampai lunas itu dari bapak ibu yang kredit waktu itu di kantor bapak ibu. Ya, ditandatangani. Ya. Kemudian ada persyaratan khusus ya yang di luar yang mengkredit tapi menempati di perumahan tersebut atau belum lunas. Bagi yang tidak kredit atau belum lunas ya atau melanjutkan dalam hal ini di perumahan itu mungkin karena sesuatu hal bisa dialihkan kepada karyawan yang masih aktif ya melanjutkan dengan diketahui ketua yayasan ya. Untuk itu semua bagi yang belum selesai lunas atau melanjutkan tapi belum lunas atau melanjutkan tapi sudah lunas, semuanya dibicarakan dengan ketua yayasan ya. Dibicarakan secara baik-baik, musyawarah mufakat. Selanjutnya solusinya Bapak Ibu, ada solusi bahwa masalah tanah ini untuk diselesaikan bisa balik nama harus diserahkan kepada notaris ya. Di kantor notaris apa yang akan dilakukan saudara sama pihak yayasan itu menurut saya yang pertama yang digendaki untuk dijalankan oleh pihak notaris yang pertama yaitu akte jual beli tanah dan bangunan atau biasa disingkat dengan AJB. Selanjutnya yang kedua balik nama ya. Balik nama sertifikat. Ini syaratnya sertifikat tanah itu misalnya masih satu blok ya sertifikat induk oleh seseorang pengurus yayasan misalnya masih hidup atau sudah almarhum ada surat keterangan dari yayasan semuanya ya. Ini dipecah dulu pemecahan hak saudara berapa luas tanah yang dikredit. Itu nanti setelah dipecah balik nama ya, memohon bapak atau ibu notaris untuk membuat balik nama sekalian untuk atas nama pemohon dalam hal ini yang sudah kredit lunas ya, untuk dibalik nama. Selanjutnya yang keempat ini adalah biaya. Ada 4 hal yang menurut saya harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu sekalian bisa balik nama di kantor notaris. Yang pertama yaitu biaya AJB atau akte jual beli tanah dan bangunan ya. Biaya berapa nanti notaris akan memerinci. Yang kedua yaitu pemecahan ya, biaya pemecahan sertifikat induk tadi. Biaya pemecahannya berapa biayanya? Nanti notaris akan memperinci. Setelah dipecah, yang ketiga adalah balik nama ya. Setelah dipecah tanah saudara luasnya berapa ya untuk Bapak Ibu. Kemudian sekaligus mohon Bapak atau Ibu notaris untuk membalik nama atas nama yang kredit perumahan sudah lunas. Jadi Bapak Ibu sudah lunas belum? Sudah. Berarti di notaris nanti dibalik nama atas nama Bapak atau Ibu yang dulu mengajukan kredit perumahan di kantor saudara. Selanjutnya adalah
karena ada mungkin perjanjian khusus special agreement waktu awal melakukan kredit, pernah dikumpulkan misalnya oleh pimpinan yayasan bahwa kredit ini nanti dibayar lewat pemotongan lewat gaji Bapak Ibu saudara sekalian. Apabila kredit ini bangunan plus tanah, maka gaji saudara kurang cukup. Nah, untuk itu sementara di kredit bangunan, tapi tanah nanti kalau sudah lunas dihitung mulai sekarang nilai tanah itu berapa, nanti disepakati sama pihak yayasan. Ya, yang sudah lunas maka harus disepakati dengan pihak yayasan, harus mengganti tanah yayasan berapa, ini sepakati ya. Nanti kalau yang sudah bayar lunas bikin surat pembayaran lunas di atas meterai ya oleh ketua yayasan, sudah lunas saudara itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian surat pernyataan itu nanti dilampirkan di notaris bahwa tidak ada masalah dengan pihak yayasan, berarti sudah selesai urusan keuangan ya, sudah selesai. Maka notaris bisa langsung bekerja ya. Biasanya setelah syarat AJB, balik nama, pemecahan sertifikat, biasanya memakan waktu kurang lebih 3 bulan ya, bisa lebih 3 bulan mungkin saja karena pekerjaan notaris banyak. Misalnya ini lihat sikon, nanti bisa kurang dari 3 bulan juga bisa. Ini variatif di lapangan ya. Mudah-mudahan saja apa yang saya kemukakan ini bisa membuat gambaran bagaimana cara menyelesaikan kredit perumahan dalam suatu kantor yang sudah lunas tapi belum balik nama. Jadi segera bisa diurus dengan pihak yayasan untuk dibicarakan baik-baik syarat-syarat apa yang harus diselesaikan dan dipersiapkan secara bersama-sama, mungkin dengan rekan-rekan yang sudah kredit lunas ya. Meskipun ada yang belum lunas atau penempatan di situ dengan surat penunjukan, ini ada pembicaraan khusus dengan pihak ketua yayasan. Cuma nanti porsinya sendiri-sendiri. Demikian saudara-saudara sekalian, apa yang saya sampaikan secara garis besar bagaimana cara balik nama kredit perumahan dalam satu kantor yang telah lunas tapi belum dibalik nama. Mungkin apa yang saya sampaikan bisa buat gambaran untuk melakukan proses balik nama sampai di notaris ya. Begitu saudara sekalian, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi saudara sekalian dimanapun berada ya. Jangan lupa like dan subscribe dalam konten saya, Sandi Sularso Le Channel. Terima kasih, sampai jumpa pada produk konten saya yang akan datang. Salam sehat semuanya. Terima kasih.